Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para sahabat jurnal dimanapun berada. Saat ini saya berada di kantor Dinas Perpustakaan bersama Bapak Kadis, Bapak Ismatullah, untuk sedikit kita ngobrol tentang pencapaian kinerja dari Dinas Perpustakaan di tahun 2025. Yuk, selamat siang Mbak Kadis. Siang, Ibu Selamat Sinta. siang. Terima Sebelum kasih. kita ngobrol dapat salam nih dari pimpinan Jurnal KUHP Bapak Jenal Mutakim, mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia menjabarkan, menguraikan tentang pencapaian kinerja tahun 2025. Pak, Insya Allah. salam dari Bapak pimpinan Terima redaksi kasih, kami, salam Pak kembali. Jenal Semoga sehat Mutakin. selalu. Semoga sehat semuanya. Ya, Pak Kadis, kita ngobrol dulu. Di Dinas Perpustakaan ini tahun 2025, pencapaian apa saja yang sudah diraih, kemudian terobosan seperti apa yang sudah diraih sehingga bisa sesukses di tahun 2025 ini, kemudian sejauh mana sih manfaatnya buat masyarakat, kemudian harapan-harapan sendiri Pak Kadis nanti di tahun 2006 seperti apa, kemudian proyek-proyek seperti apa yang sudah dicapai oleh Dinas Perpustakaan di tahun 2025. Monggo Pak Kadis diceritakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta yang telah hadir di kantor Dinas Pertanian Kasipan Kota Cilegon. Kita berada di aula, dan aula ini awalnya adalah ruangan perpustakaan, tapi karena perpustakaan mulai 2026 kita akan pindah di gedung yang baru, maka sekarang kita jadikan tempat untuk podcast, pertemuan, apel, rapat, dan lain-lain. Dan perlu kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa pencapaian kita sebetulnya ada naik turunnya ya. Sebagai contoh, yang pertama kita akan coba dari realisasi anggaran aja dulu. Kita dari realisasi anggaran itu sebanyak 23 miliar ya, 215.735.058 rupiah. Ternyata bisa kita realisasi itu hanya 20 miliar 203.082.535 rupiah, sehingga ada di persentase 87%, 02, sehingga biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita selalu bertengger di 10 besar. Tapi kenapa ini turun di urutan 23? Perlu kami sampaikan, dikarenakan DPK sekarang ini memiliki kegiatan aktivitas, salah satunya adalah mendapatkan dana DAK dari pusat, yang tentunya dana DAK dari pusat itu prosesnya harus dilelangkan, sehingga dari nilai yang awal sekitar 9,8, ternyata di lelang itu diambil oleh penyedia itu cuma 7,8 miliar. Jadi sekitar 2 miliar itu tidak terserap. Nah, inilah salah satu sebab kenapa realisasi kita tuh tidak optimal, karena kita ada efisiensi yang dari proyek gedung aja 2 miliar. Nah, jadi saya lihat ini silpa kita 3 miliar. Nah, dari mana kira-kira yang 1 miliar kembali nih? Nah, betul. Nah, yang 1 miliar lagi itu kita peroleh juga dari silpa perataan lahan yang awalnya kontraknya 980 juta, ternyata dalam lelang diputuskan hampir 940 juta, sehingga ada sekitar 500 juta yang tidak terserap dikarenakan efisiensi lelang, itu berarti sudah 2,5 tuh. Nah, ya 500 juta lagi itu tentunya efisiensi dari berbagai program, karena di tahun 2025 ini banyak efisiensi, salah satunya pemeliharaan kendaraan, SPPD tidak kita serap, terus ada juga semacam makan minum tidak kita serap, itu menjadi jumlah total 3 miliar, sehingga kita sekarang berada di 87,02%, dan ini merupakan prestasi terbaik kita, sekalipun ini secara urutan bukan yang terbaik. Betul, di tahun 2005 tapi itulah tekad kita mengikuti aturan yang ada. Dan selanjutnya aktivitas yang lain, kita juga melaksanakan kegiatan dalam perataan lahan selesai ya selama 60 hari. Terus kita lanjutkan lagi dengan pelaksanaan gedung itu 160 hari. Ya, ternyata dari pelaksanaan gedung 160 hari itu cuma terserap anggaran 94%,
ya. Dan akhirnya yang 6% itu karena itu dana alokasi khusus dengan mekanisme sesuai dengan koordinasi ke pusat, Perpusnas, ya, koordinasi ke DPKAD, ke Bapeda, dan kita juga koordinasi ke Pak Nur Hadi ya, yang di Perpusnas RI itu, ternyata dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan hasil konsultasi ke inspektorat dan lain-lain, diperbolehkan untuk diserap kembali, sisa anggaran 6% itu, namun tetap harus mengedudukan mekanisme lelang. Jadi penyedianya tentunya diflurkan lagi ke para pengusaha, terus tentunya aktivitas itu sudah kita sesuaikan dengan DED, sehingga semoga tidak menyalahi aturan, maka itu akan kita serap kembali di reguler, maupun kekurangannya nanti di ABT. Nah, namun dalam hal itu untuk penyempurnaan gedung perpustakaan, kita juga menyiapkan anggaran 1,5 miliar yang akan digunakan untuk interior, untuk pemagaran, ya, dan itu juga dalam rangka terus tahapan-tahapan untuk penyempurnaan fasilitas. Karena gedung perpustakaan ini apabila nanti Bu Sinta ke sana, jangan heran kalau belum di paving block, karena memang kita bertahap. Ya, Pak. Terus kalau lihat ada situasi tertentu yang belum terpasang, karena memang 6% itu belum selesai kira-kira, maka kita selesaikan di tahun 2026. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang lain, kita juga kemarin ada pengukuhan Bunda Literasi ya, yang kebetulan Bunda Literasi itu harus istri dari wali kota, sudah kita kukuhkan kemarin. Jadi dari 17 tahun DPK atau perpustakaan ini berdiri, baru tahun ini Bunda Literasi kita dimiliki oleh perpustakaan. Sehingga saya nggak tahu alasan sebelumnya seperti apa, tapi menunjukkan bahwa kita juga melakukan itu dalam rangka menyiapkan berbagai hal yang kita butuhkan. Dan dengan adanya kegiatan itu, harapan kita adalah untuk tingkat kegemaran membaca nanti meningkat, ya, karena figur sentralnya dari Bu Wali, ya. Kita kerjasama juga dengan Taman Bacaan Masyarakat yang ada di Kota Cilegon, ada sekitar 40 lebih, yang sudah kita kasih bantuan hampir 23 perpustakaan, ya, ITBM maksudnya, ada juga perpustakaan dari puskesmas, kita kasih 3 dari pusat, ya. Sedangkan untuk bantuan kelurahan 43 kelurahan dan 8 kecamatan, kita lakukan bantuan ada yang dari pusat, ada juga yang dari Kota Cilegon, ya, karena fasilitas kearsipan dan perpustakaan bila tidak kita bantu, tentunya akan susah mendongkrak tingkat kegemaran baca di Kota Cilegon. Di masyarakat ya. Kemudian sejauh ini pelayanan maksimal apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan untuk masyarakat, terutama misalnya pusling seperti apa? Apakah memang kendaraan sudah memadai atau memang kurang dari pusling ini untuk lebih meluaskan daerah-daerah yang belum terjamah oleh pusling? Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita memahami Kota Cilegon ini tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh mobil. Nah, makanya kita dapat bantuan kemarin 1 motor pusling dari Perputas itu dalam rangka menjangkau gang-gang yang tidak bisa diakses oleh mobil, ya, kita bisa datang ke mereka sesuai dengan permintaan. Karena kalau kita tiba-tiba datang ke masyarakat, jangan-jangan nanti nggak ada yang menyambut kita. Nah, jadi prosedur untuk pusling itu maupun motor pusling itu harus ada permohonan ke kita, nanti baru kita tuju ke lokasi sesuai dengan pesanan harinya kapan, sehingga efektif. Dan mobil kita yang dimiliki 3 itu sementara ini melayani 8 kecamatan, 43 kelurahan, ya, ada 400 sekolah di lingkungan Dindikbud, ya, ada juga 400 sekolah kurang lebih ini ya, yang di Kemenag, karena kita juga melayani mereka sekalipun menurut undang-undang itu bukan kewenangan kita, tapi karena itu masyarakat Cilegon, kita kasih kesempatan dilayani saja selama itu ada permintaan. Berarti 3 mobil ini sudah mencakup 8 kecamatan itu, Pak? Ya, sementara ini kita bagi-bagi perasaan, bagi-bagi peran lah. Sekalipun idealnya kita pengennya memiliki 8 unit mobil pusling, biar setiap hari itu bisa bergerak ke 8 kecamatan. Sementara ini baru ada
3, motor pusling Oke. 1. Kemudian masyarakat Pak, jika masyarakat mungkin punya problem tentang kearsipan, bagaimana Dinas Perpustakaan ini menyikapinya Pak dengan arsip untuk ke masyarakat? Jadi ada 2 cara Ya. ya, ada datang ke kantor kita, itu kita layani tidak sih 24 jam Oke. sesuai dengan jam kerja, dan cara yang lain kita jemput bola ya, datang ke lokasi-lokasi masyarakat sesuai dengan permintaan atau memang ada kegiatan yang memang kita lakukan ya, sehingga kita juga membina OPD, membina kecamatan, membina kelurahan. Ke depan akan kita lakukan juga nanti ke sekolah-sekolah supaya sistem kearsipan di Kota Cilegon ini lebih baik daripada sebelumnya, karena harta yang paling berharga saat ini sebetulnya adalah arsip yang terpelihara. Betul. Oke. Pak, untuk tahun 2025 ini sukses sekali pihak Dinas Perpustakaan untuk melayani masyarakat, kemudian anggaran-anggaran juga sudah terserap dengan baik. Sukses banget di Dinas Perpustakaan ini menjalankan semua programnya. Apa harapan Bapak mungkin kepada Pemkot, kepada masyarakat untuk tahun 2026 ini? Nah, harapan kita tentunya masyarakat Cilegon, nanti kita akan buka layanan perpustakaan di gedung yang baru. Kita rencanakan nanti di awal Februari, di akhir Januari ya, sehingga gedung itu lebih representatif. Tetapi saya menyadari ternyata perpustakaan yang ada setelah kita pindahkan, buku sudah kita tambah tapi nampak masih kurang banyak. Maka kayaknya kebutuhan buku kita ini perlu dilengkapi lagi ke depan, sehingga lemari-lemari atau rak-rak buku itu lebih banyak lagi supaya bisa dimanfaatkan masyarakat Cilegon, karena ciri masyarakat yang sejahtera itu adalah masyarakatnya hobi literasi, karena dengan kecerdasan insya Allah hidayah Allah itu akan turun dan rezeki berlimpah insya Allah. Amin, 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 amin. Oke. Ya, buat sahabat jurnal dimanapun berada, demikian wawancara kami dengan Bapak Kadis Dinas Perpustakaan Cilegon tentang pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan di tahun 2025. Kita doakan semoga di tahun 2026 kinerja semakin meningkat, kemudian pelayanan terhadap masyarakat juga semakin meningkat, kemudian arsip-arsip masyarakat juga bisa tersimpan dengan baik dan bisa melayani masyarakat juga dengan baik untuk arsip-arsip masyarakat. Terima kasih sahabat jurnal sudah bersama kami di podcast untuk hari ini. Saya Sinta dari Jurnal KHP dan Bapak Ismail dari Kepala Dinas Perpustakaan mengucapkan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simba, salam simpan dan baca. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup ya. Iya, mic-nya Pak. Tadi itu kedengeran ya? Terima kasih Pak Kadis. Ini Pak, ini belum nih.